Welcome to my YouTube channel. Like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Dumai semuanya. Saat ini saya sedang bersama rekan saya Mas Rocky ya. Teman-teman, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang tahap praproduksi untuk usaha tambak udang pename air payau skala industri. Langsung saja teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita akan segera membahasnya. Baiklah Mas Rocky. Iya. Ini sebagai informasi buat teman-teman semuanya. Iya. Tahap yang pertama yang harus dilakukan itu apa sih untuk usaha tambak udang penama ini? Kalau tahap pertama pengeringan kolam. Yang pertama itu pengeringan kolam. Itu kalau kita sudah memiliki kolam ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki kolam dan ingin usaha tambak udang pename, Iya. itu sebagai informasi saja, untuk kedalaman kolamnya itu harus berapa meter, Mas? Ke dalam kolam 1,5 meter. Untuk kedalaman kolam 1,5 meter. Iya. Itu boleh lebih dalam apa boleh lebih kurang dalam? Kalau maksimal sih 1,5 meter. Itu maksimal ya. Iya, Kalau untuk Mas maksimal. sendiri ya, berdasarkan pengalaman Mas Iya. ya. Oke. Jadi untuk kedalaman kolam teman-teman itu 1,5 meter. Iya. Nah, yang pertama itu pengeringan kolam. Nah, untuk selanjutnya setelah kolam kering itu apa, Mas? Pengapuran. Pengapuran. Iya. Untuk pengapuran itu apa tuh? Pengapuran buat naburin kapur. Oh, jadi pengapuran itu menaburkan kapur ke Iya. seluruh permukaan Permukaan kolam ya. kolam. Oke. Nah, setelah penaburan kapur, selanjutnya apa? Pemasangan plastik. Pemasang plastik. Iya. Oh, jadi kolam harus dipasangin plastik ya? Iya. Harus ditutup plastik. Iya. Kenapa sih harus ditutup plastik? Kenapa nggak kolam tanah gitu aja, Mas? Yang pertama pemasangan plastik untuk mengurangi kotoran di dasar tambak. Oh, gitu. Oke. Terus yang kedua untuk mengurangi penurunan air. Oh, untuk mengurangi penurunan debit air ya. debit Oke. air. Terus yang selanjutnya yang ketiga, untuk memaksimalkan sinar matahari. oh, untuk memaksimalkan Ya. pantulan sinar matahari ya. Oke, oke. Itu tahap yang selanjutnya. Nah, setelah pemasangan plastik, tahap selanjutnya apa, Mas? Pengisian air. Untuk tahap selanjutnya pengisian air. Nah, teman-teman, ini kan untuk usaha tambak udang pename air payau. Nah, untuk pengisian airnya itu komposisinya pasti berbeda ya. Iya, berbeda. Pasti nggak semuanya air asin atau nggak semuanya air tawar ya. tawar. Nah, pasti ada percampuran antara air asin ya. dan air tawar. Air tawar. Nah, perbandingannya itu banding berapa, Mas? Kalau buat air asin lebih cenderung lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, kena sampai 70%. Sampai 70%. Iya, 70%. Untuk air tawarnya Air 30% tawar berarti ya. 30%. Kurang lebih segitu. Iya. Oke. Nah, untuk kedalaman airnya itu kira-kira berapa senti atau berapa meter? Kalau kedalaman air lebih rendah dari kedalaman kolam ya. Lebih rendah. Iya. Berapa tuh, Mas? Kalau kedalaman air 120 cm. 120 cm untuk Iya. kedalaman air. Iya. Boleh kurang nggak, Mas? Kurang bisa Bisa. sampai 100. Bisa sampai 100. Iya. Oh, gitu. Jadi untuk air kolamnya itu range-nya antara 100 sampai 120 cm. Ya, 100 sampai 120. Oke, teman-teman. Nah, setelah pengisian air, itu tahap selanjutnya apa? Apakah boleh langsung penaburan benih atau gimana? Kalau sesudah isi air ada treatment ya, Ada treatment? ya. Sistem treatment air ya? Pengolahan obat. Pengolahan Ya, obat. obat. Pengolahan obat. Nah, emang untuk obatnya itu apa aja sih, Mas? Kalau pengolahan obat treatment itu sejenis kaporit, Iya, terus samponin, iya. terus kompos, Terus? kupri. Oh, jadi ada 4 Ada obat ya? 4, ya. Oke, untuk penaburan obatnya gimana tuh, Mas? Kalau untuk penaburan berbeda-beda ya sistemnya penaburan kan. Oh, berbeda-beda. Iya. Nah, kalau Mas sendiri yang sudah Mas lakukan sampai Iya. berhasil itu gimana, Mas? Kalau saya lakukan penaburan obat, yang pertama kan pakai kupri. Oh, yang pertama Iya, pakai kupri. Yang kedua kompos. Yang kedua penpos. Iya. Terus Yang ketiga kaporit. yang ketiga kaporit. Kaporit. Nah, yang keempat Yang keempat
itu semponin. 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 Nah, itu ditaburkannya itu pada hari yang sama atau hari yang berbeda? Kalau penaburan hari berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Itu berbeda-bedanya gimana tuh Mas? Misalkan hari ini hari pertama apa? Hari pertama kupri. Kupri. Ya, Nah, hari yang selanjutnya hari besoknya Ya. apa lusa? hari besoknya. Oh, besoknya. Ya, besoknya itu dilanjutkan kalau yang saya pakai ponpos. Ponpos. Setelah kupri. Setelah kupri ponpos. Nah, Ponpos. selanjutnya Selanjutnya kaporit. kaporit. Ya, Setelah kaporit hari keempat Hari keempat terakhir itu semponin. semponin. Iya. Nah, setelah pemberian obat keempat itu yang Mas sebutkan tadi, itu apakah boleh langsung tabur benih apa gimana? Kalau sesudah pengobatan ya kita nunggu netralisasi air yang Oh. udah dikasih obat. Oh gitu, jadi nggak boleh langsung ditabur benih ya? Iya, nggak boleh. Jadi teman-teman, jadi setelah penaburan obat itu kita nggak boleh langsung tabur benih ya? Mungkin karena nantinya akan mati. Iya. Ya. Karena obat ada pengaruh obat ponpos itu buat udang gitu. Oh. Kalau pengisian kan ada semacam rebon ya. Iya. Itu dibunuhnya pakai itu ponpos. Oh gitu. Iya. Oke. Itu untuk treatment airnya Iya. itu membutuhkan waktu berapa lama sih Mas itu sampai untuk tabur benih? Kalau treatment itu dari awal penaburan obat sampai 15 hari. 15 hari. Ya, 15 hari. Setelah 15 hari baru boleh menabur Penaburan benih. Menurut pename. Oh gitu. Oke. Jadi untuk tahapan praproduksi itu ya. Setelah itu baru setelah 15 hari treatment air Treatment. langsung tabur benih. Ya, kalau udah airnya netral, kita tabur benih. Tabur benih ya. Oke. Oke, baik teman-teman. Untuk episode kali ini yang kita bahas itu tentang tahap praproduksi itu cukup sekian dulu ya. Kalau teman-teman ingin tahu untuk tahap yang selanjutnya, tonton di episode selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.